apa sih yang menjadi dasar kita, kesadaran kita terhadap logam tanah jarang ini? Kalau saya sendiri, saya pribadi, itu rasanya karena besarnya karunia Allah terhadap Bangka Belitung. Nah, itulah dasar perjuangan saya, sehingga apapun saya lawan, apapun saya hadapi, agar logam tanah jarang ini bisa memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Nah, dulu saya bercerita dulu bahwa kita tahu Bangka Belitung adalah timah. Nah, kemudian seiring dengan waktu, ternyata bukan timah saja yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada kita, tetapi ternyata ada mineral yang lain ikutannya. Saya mengelola mineral ikutan ini mungkin sudah puluhan tahun juga. Nah, ternyata hebat, ada macam-macam di dalamnya. Yang dulu cuma timah, ternyata ada macam-macam di dalamnya. Kemudian di antara ikutan ini ternyata ada lagi. Jadi ada bapaknya, ada anaknya, ada cucunya, ada cicitnya ternyata. Dan cicitnya ini yang luar biasa. Dan ini yang kita sebut sebagai logam tanah jarang. Jadi rasanya syukur saya itu berlipat-lipat terhadap karunia Allah ini, luar biasa. Nah, itulah yang membuat saya itu berusaha untuk mensyukurinya, dan saya aplikasikan, saya berusaha agar ini bisa berhasil di masa depan. Next slide. Nah, ini adalah potensi mineral Kepulauan Bangka Belitung. Saya ambil sumbernya dari Kementerian SDM. Ini potensi ya. Ini adalah potensi mineral. Potensi mineral. Kemudian next slide. Nah, inilah yang saya ceritakan tadi. Dulu kita berbicara cuma timah. Ternyata setelah timah, setelah kita membaca, setelah kita melakukan kegiatan, ternyata kita bisa memisahkan timah ini, ampasnya itu, kailingnya itu, sisa orang itu menjadi 5 pada saat ini. Konsentrat zirkon, ilmenit, monazit, dan rutil. Nah, yang kita bicarakan ini adalah mengenai konsentrat monazit. Nah, itu bapaknya, nah ini anaknya nih, monazit, ilmenit, ini anak. Ternyata yang lebih hebat lagi cucunya, yaitu monazit yang bisa diuraikan menjadi logam tanah jarang. Next. Logam tanah jarang ini, kalau kita bicara logam tanah jarang, sebenarnya sudah lama sekali, berdasarkan literasi sudah 1800-an. Artinya apa? Kita selama ini tidak pernah membaca. Padahal kalau kita membaca dan kalau kita berusaha, mungkin kita jauh lebih hebat tadi. Karena penelitian ini dimulai dari tahun 1800-an. Tahun 1800-an, bapak-bapak, ibu-ibu. Cuma masalahnya kenapa sih kita tidak bisa memanfaatkan ini? Nanti kita bahas kenapanya itu. Oke, terus saya bahas logam tanah jarang monazit Bangka Belitung. Apa itu monazit? Jadi monazit adalah kumpulan senyawa fosfat. Kebetulan mohon maaf, saya latar belakang saya kimia, jadi saya akan berbicara sedikit menyinggung masalah kimia. Nah, ini adalah monazit. Jadi monazit itu kumpulan dari unsur radioaktif, yaitu thorium dan uranium. Kemudian mineral LPG-nya ada 15 mineral LPG dalam golongan lantanida, saya berbicara kimia dulu. Dan kemudian ada cerium dan deuterium. Kemudian ada senyawa fosfat. Nah, inilah penyusunnya. Nah, sekarang banyak orang yang beranggapan bahwa LPG ini adalah logam yang jarang ditemukan di dunia. Itu kurang tepat sebenarnya. Jadi LPG ini adalah unsur yang banyak terdapat di muka bumi,
tetapi disebut langka karena dia jarang berada dalam satu tempat yang terkonsentrasi. Jadi biar semua kita paham bahwa LPG bukan logam yang disebut logam tanah jarang karena sulit terdapatnya atau sedikit terdapat di bumi, tidak. Jadi karena dia tidak terkonsentrasi, makanya disebut logam tanah jarang. Nah, kebetulan kita punya monazit, ternyata di monazit ini terkonsentrasi, Pak. Tambah lagi rasa bersyukur kita seharusnya. Tambah lagi rasa bersyukur kita. Jadi di dalam monazit itu terkonsentrasi. Nah, berbeda dengan penelitian yang dari tahun 1800 tadi, mereka ini meneliti satu batuan, kemudian meneliti batuan yang lain, kemudian meneliti batuan yang lain. Karena apa yang saya katakan tadi, dia tidak terkonsentrasi, keterdapatannya tidak terkonsentrasi pada satu wilayah. Kita menghasilkan ternyata terkonsentrasi, luar biasa kan? Ayo kita berjuang bagaimana monazit ini bisa mewujudkan kemakmuran bagi kita. Next. Nah, ini negara penghasil logam tanah jarang. Dari negara-negara ini, Indonesia tidak termasuk, Pak. Indonesia tidak termasuk dalam produsen logam tanah jarang. Jadi ada Cina, ada Amerika, kemudian yang hebat Myanmar masuk, Pak. Thailand masuk. Kita sering lihat Myanmar negara apa sih? Mereka menghasil logam tanah jarang. Malu tidak? Malu sekali. Dan kemudian harga logam tanah jarang, ini harganya luar biasa. Ini nggak kelihatan ya, kita 600 US dollar per kilogram harganya salah satunya. Dan kita punya, semuanya kita punyai, Pak. Logam-logam ini semuanya kita punyai. Kita punyai. Nah, kemudian nanti kita saya akan uraikan kenapa ini tidak bisa dilakukan. Oke, next. Tahan dulu, Pak. Ini tolong kayak kita lihat. Santai ya kita, Pak ya. Jangan ada hasil lah dengan kita. Ini ada kok Pak di internet, Pak, tenang aja. Saya cuma membaca saja, saya cuma mengumpulkan. Ini bukan hasil karya saya juga, saya cuma juga. Nah, kemudian pemanfaatannya apa sih sehingga dia mahal sekali? Apa sih pemanfaatannya ya? Pemanfaatannya dibagi dua, yaitu sebagai metalnya, nah, kemudian sebagai oxide-nya. Jadi ada dua pemanfaatan LPG, yaitu LPG sebagai oxide dan LPG sebagai metal. Nah, sebagai metal ini seperti apa? Seperti apa? Untuk membuat material-material yang maju, karena LPG adalah bahan aditif, Pak. Aditif ini jadi walaupun sedikit dicampurkan dia akan meningkatkan kinerja suatu bahan. Jadi kalau dia dicampurkan ke suatu bahan yang seharusnya kekerasannya 5 mungkin bisa 1000 kalau ditambah dengan LPG. Seperti itu. Jadi LPG adalah bahan aditif. Ya, kemudian jadi secara garis besarnya LPG itu ada pemanfaatannya ada dua, sebagai metallic state atau sebagai oxide state. Oke, kemudian. Nah, ini saya semalam tulis juga, apakah monazit logam itu dapat dimanfaatkan? Nah, ini kan penting kan? Nah, tantangan Indonesia atau logam itu dalam pengembangan LPG terkait tema hari ini, yaitu arah masa depan pengelolaan logam tanah jarang. Saya mencoba menginterpretasi apa sih yang saya rasakan. Jadi apa yang saya rasakan ya Pak ya, bukan saya dari mengutip dari mana, ini apa yang saya rasakan selama saya melakukan. Yang pertama adalah ketersediaan sumber bahan baku monazit sebagai sumber bahan baku LPG juga. Apa ini? Satu, tidak ada data yang pasti, Pak. Tidak ada data yang pasti. Data empirik ya Pak ya, data empirik ya. Kemudian kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan monazit. Saya kira bukan kurang, tapi tidak ada. Nah, kemudian kurangnya kesadaran kita, ini yang perlu kita tanamkan Pak bersama.
kurangnya kesadaran kita terhadap pentingnya menjaga menasih untuk kelangsungan industri berbasis logam negara yang sangat dibutuhkan dunia saat ini. Jadi saya tidak mempunyai angan-angan yang muluk. Saya cuma merasa bersyukur bahwa apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak dan cucu kita selanjutnya. Saya tidak berharap banyak tentang hal ini terkait banyak hal. Cuma perlu patut dicatat bahwa kita yang berada di ruangan ini merupakan peletak tonggak dasar kesadaran kita bahwa perlunya kita menjaga barang. Oke. Nah, kemudian kebijakan pemerintah terkait dengan keamanan investasi ini yang harus kita lakukan. Apa itu kebijakan politik? Apakah sudah berpihak? Bagaimana kebijakan politik ini berperan? Satu, Monazit bukan cuma LTG, tadi Monazit ada radioaktif. Bagaimana dalam cracking, saya nyebutnya cracking, Monazit ini kita cracking menjadi 3 bagian, yang salah satu bagiannya adalah radioaktif. Bagaimana aturan politiknya, bagaimana aturan kebijakan pemerintah dalam hal penanganan radioaktif ini belum jelas. Beberapa bulan yang lalu di kompleks Balang itu terjadi kebocoran radiasi. Artinya apa? Penanganan radiasi kita itu belum maksimal, belum sehebat orang-orang. Jadi kendalanya kita di kebijakan politik kita harus jelas terkait dengan tentang aturan-aturan. Pemerintah harus menyusun aturan-aturan untuk menjaga keselamatan. Jadi yang diutamakan adalah di samping bahwa LPG yang adalah apakah efeknya terhadap keselamatan, terhadap kesehatan manusia. Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, kemudian kebijakan ekonomi, ini kebijakan sosial budaya, kebijakan hukum, kemudian kebijakan lingkungan. Saya kira tidak kebagian lingkungan terhadap limbah radioaktifnya. Ini perlu kita pikirkan. Kemudian inventaris masalahnya adalah belum adanya industri dalam negeri yang memanfaatkan LPG sebagai produk akhir LPG, sehingga saat ini produksi LPG masih terbatas pada LPG oksida, sedangkan LPG oksida belum begitu ekonomis. Jadi saya bercerita sedikit, saya pernah berkolaborasi dengan Kanada dan Australia bahwa LPG oksida itu cuma $14 per kilo. Jadi tidak ada apa-apanya kan kalau kita tidak memiliki industri produk akhir logam tanah jarang. Ini yang saya bilang tadi, saya nggak muluk-muluk. Ini baru bisa membuat hebat kita kalau industri produk akhir logam tanah jarang berkembang di Indonesia. Tapi kita cukup bangga bahwa kita sudah kenal ini sekarang ini. Walaupun orang sudah dari tahun 1800 kenal ini, tapi kita mulai hari ini, ayo kita berkenalan dengan ini. Kemudian potensi masalah dari luar negeri, kebijakan perdagangan global terkait LPG. Karena mereka sudah duluan dagang, pasti suatu saat mereka akan bikin OPEC-nya LPG, dan gitu. Kita juga diatur nanti perdagangan dunia. Jadi bukan berarti kalau kita memproduksi ini secara besar-besaran bahwa kita akan kaya raya, tidak juga. Pasti nanti diatur perdagangannya oleh dunia. Jadi banyak masalah yang harus kita hadapi. Kemudian ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Seperti kita ketahui bahwa barang-barang ini nanti menghasilkan teknologi yang gila, persenjataan segala macam. Ya ancaman bagi kita, wah Indonesia ini maju, negaranya hebat, pasti suatu saat akan menjadi ancaman bagi negara lain. Siapkah kita menghadapi? Kemudian terakhir, jika seluruh potensi masalah yang di atas dapat kita penuhi dan dapat kita hadapi secara bersama, artinya secara bersama-sama nih Pak, mulai dari sekarang kita menjaga segala macam, maka pengelolaan logam tanah jarang Bangka Belitung sangat layak dan besar untuk segera direalisasikan. Oke,
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.